Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang visualisasi informasi dan IMK. Objektifnya adalah memahami apa konsep dari visualisasi informasi dan memberikan wawasan tentang visual informasi dalam IMK. Apakah visualisasi informasi? Ya, menurut Siderman, visualisasi merupakan penggunaan komputer pendukung menggambarkan data visual interaktif untuk memperkuat pengamatan. Sedangkan informasi berarti item entity hal yang tidak memiliki atau korespondensi secara fisik secara langsung. Visualisasi informasi itu sendiri berarti rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, grafik, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Nah, mengapa visualisasi informasi? Memiliki tujuan yaitu mengeksplorasi, jadi mengeksplorasi sebuah gambar, mengetahui apa yang lebih dari sebuah gambar tersebut yang tersirat, menghitung dari sebuah gambar hal perhitungan apapun, jarak dan sebagainya. Terus menyampaikan informasi dengan gamblang apa yang ada di gambar tersebut. Jadi apa yang kira-kira mau disampaikan melalui visualisasi dalam bentuk gambar. Ya, mengapa alasannya yang visualisasi manusia biasanya lebih mengenal pola, yaitu pengenalan pola. Jadi scanning, recognizing, mengingat gambar, remembering image ya. Nah, dalam gambar tersebut juga memungkinkan perbandingan panjang, bentuk, orientasi, tekstur ya. Kemudian dengan menggunakan animasi bisa menjalankan perbedaan waktu. Nah, kemudian dalam memberikan warna, dalam visualisasi warna bisa membantu perbedaan ya, suhu bedakan berdasarkan warna ya. Terus dari sekian banyak ribuan titik diringkas dalam satu gambar itu jadi warna tertentu gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, prinsip dan teknik visualisasi dalam mendesain visualisasi mempunyai beberapa prinsip, yaitu fokus pada konten. Di dalamnya ada perbandingan, membandingkan sesuatu grafis terhadap yang lain. Integritas apa yang dibuat itu pengaruh data, jadi integritas dari data tersebut, dan biasanya membutuhkan resolusi tinggi. Nah, utilisasi konsep terdahulu, jadi yang dulu pernah dibuat diutilisasi kembali seiring waktu, jadi pasti berjalan terus. Nah, tekniknya adalah pengumpulan jumlah akumulasi elemen individual dalam satu yang lengkap utuh. Ini biasanya datanya dalam bentuk jumlah. Kemudian detail, jadi bisa juga melakukan detail teknik-tekniknya, jadi visualisasi dan kemampuan zoom ya, besar kecil. Jadi biasanya datanya besar, terus kita bisa view dalam bentuk zoom. Terus konteks ya, kita bisa mengambil fokus tertentu saja dalam global. Terus dari fokus tadi bisa melakukan drill down, jadi memilih yang lebih kecil, terus kita bisa tampilkan. Nah, brushing bisa menunjuk atau spesifikasi nilai item yang tepat ditampilkan. Nah, dalam dukungan komputer dalam proses visualisasi, yaitu pertama adalah menyimpan data komputer, kemudian proses komputasi dan penyajian. Ini dukungan komputer, jadi data-datanya di dalam komputer, terus kemudian prosesnya, komputasi perhitungannya, dan kemudian penampilannya, menyajikannya. Ini peran komputernya. Nah, dalam model dasar proses visualisasi informasi ada beberapa tugas utamanya. Pertama adalah overview, ringkasan dari seluruh koleksi gambarannya. Zoom, bisa dekat. Filter, menyaring yang tidak menarik tidak ditampilkan. Detail, berdasarkan demand atau keinginan, atau relasi hubungan antara item. Terus dia sejarahnya, jadi bisa memperbaiki, jadi undo, replay, jadi sejarahnya tetap disimpan. Ekstraksi sebuah koleksi, ini model dasarnya, gambarannya seperti ini. Jadi awalnya dari data yang tadinya jumlah dan sebagainya, kemudian dibentuk visualisasinya, jadi rumusannya dan sebagainya, terus kemudian baru ditampilkan. Jadi kalau dalam komputer ini penyimpanannya,
ini komputasinya, terus kemudian penyajiannya, seperti itu. Nah, dalam pembentukan ini visualisasi memiliki hierarki, beberapa hierarki, misalnya menggunakan tree atau menggunakan pohon kerucut ya, seperti ini gambarnya, atau representasi ruang. Ini penampilannya ya, penampilan atau interaksinya ya, seperti ini. Jadi ada tree map, ada sunburst ya. Ya, ini ada pohon hiperbolik ya. Nah, visualisasi dalam MK bisa untuk mengambil keputusan, eksplorasi pengungkapan, jadi menggunakan eksplorasi, komunikasi dengan yang lain, inspirasi, atau menjawab sebuah pertanyaan. Nah, ini persis dengan yang tadi, dengan komputer, visualisasi informasi, melakukan penyimpanan informasi, pemrosesan informasi, penyajian, dan yang satu tambahan, memperlihatkan yang tidak terlihat. Biasanya kita belum tahu, tapi setelah divisualisasi, oh ada ini, ada yang tidak terlihat. Jadi secara interaksi, visualisasi informasi menguatkan kognisi atau perfeksi dengan cara jadi memperluas ingatan kerja. Jadi udah nggak ngurusin datanya lagi, tapi lebih ke evaluasinya, analisa. Pencariannya lebih pendek karena kan dari menggunakan gambar deteksi dan pengenalan pola. Inferensi persepsi bisa jadi dua hal yang persepsi berbeda dalam satu gambar. Jadi satu kesimpulan. Pemantauan berdasarkan persepsi dan pengendalian. Jadi tidak fokusnya udah terkendali. Ya. Nah, ini memberikan interaksi penting dalam proses kognisi atau persepsinya ya. Nah, visualisasi formulasi pembuatan visualisasi dalam interaksinya biasanya menentukan dulu masalahnya, data yang akan mewakilinya, dimensi dari sisi besarannya ya. Terus struktur data, interaksi diperlukan dengan visualisasi ya, model statis dan sebagainya. Nah, ini berkaitan juga dengan data dan user. Jadi pasti menggunakan visualisasi dengan UCD ya. Ini desainnya evaluat atau apa, jadi ini intinya penampilannya ya. Dia melihat topik secara perspektif dan manipulasinya menjadi wawasan yang diinginkan, sangat berguna untuk demikian dari visualisasi informasi. Terima kasih.